Jakarta, ibu kota tercinta. Sebuah kota besar dengan jutaan mimpi insan manusia. Jutaan kendaraan bergerak setiap harinya. Menjadikan Jakarta pusat perekonomian di Indonesia. Dengan segala keluh kesah di dalamnya, selalu ada harapan untuk melihat Jakarta yang lebih baik. Kami memberikan harapan tersebut, memberikan harapan yang tertunda dalam membangun dan mengintegrasikan Jabodebek. DKI Jakarta merupakan salah satu kota besar di dunia yang mempunyai masalah perihal kemacetan. Hampir setiap harinya, ratusan ribu kendaraan memasuki wilayah DKI Jakarta melalui wilayah penyangga yaitu Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Akibat dari kemacetan tersebut, menimbulkan beberapa dampak kemacetan, di antaranya produktivitas menurun, bahan bakar terbuang sia-sia, biaya kesehatan dan polusi udara meningkat, dan pemborosan waktu tempuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 dan perubahannya mencanangkan pembangunan kereta api ringan atau light rail transit yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LRT Jabodebek, gimana kabarnya? Kabar bertemu kembali dengan saya, Ferdian Suryo Adi Pramono, yang saat ini masih diamanahkan sebagai PPK Urban Transport, yang salah satu poin tugasnya yaitu untuk mengawal pembangunan prasarana LRT Jabodebek. Ya, alhamdulillah LRT Jabodebek per 28 Agustus 2023 kemarin sudah bisa dipakai atau melayani Anda semua, sudah bisa melayani masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, untuk bisa bertransportasi secara umum, secara massal dengan menggunakan LRT Jabodebek yang bisa digunakan mulai dari Cibubur atau kita sebutnya Harjamukti hingga ke Duku Atas, lalu bisa digunakan juga dari Jatimulya menuju Cawang dan ujungnya juga kembali ke Duku Atas. Beberapa tantangan yang kami rasakan selama membangun LRT Jabodebek tentunya adalah yang paling utama, yaitu bagaimana mengintegrasikan. Nah, seringkali kita bicara integrasi ini yang kita bayangkan hanya dari sisi sarana dan prasarana saja. Pada integrasi ini bukan cuma bicara dari sisi fisik sarana dan prasarana, tapi bagaimana mengintegrasikan visi dan misi dari setiap stakeholder yang ada. Tugas kami di sini selaku Satker, selaku satuan kerja, memang awalnya hanyalah untuk memonitor pembangunan prasarana. Tapi dalam kenyataannya ternyata prasarana tidak bisa hidup tanpa sarana, tidak bisa hidup tanpa SDM. Oleh karena itu, tugas kami menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih spesifik, yaitu dengan harus bisa bekerja sama dengan para stakeholder lain. Nah, dalam perjalanannya memang tentunya ada banyak suka dukanya, ada banyak sisi positif, ada banyak hal-hal negatif yang harus kita selesaikan bersama, kita rampungkan bersama, karena per setiap stakeholder pasti memiliki kebijakan masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyatukan tujuan supaya pada akhirnya nanti menghasilkan LRT Jabodebek yang betul-betul bisa beroperasi secara maksimal, nyaman dan aman, tentunya untuk bisa melayani Anda semua. Dengan adanya telah dioperasikannya LRT Jabodebek ini, maka sebenarnya tugas kami pada prinsipnya telah selesai. Tugas kami selaku satuan kerja menghantarkan LRT Jabodebek ini hingga bisa dioperasikan oleh para operator, tentunya bisa juga untuk melayani masyarakat, sudah sampai pada ujung. Oleh karena itu, dokumentasi pada hari ini kami hasilkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cerminan dari seluruh rangkaian proyek yang ada, bagaimana kami berusaha semaksimal mungkin, bukan cuma dari sisi pemerintah, tapi juga dari sisi seluruh stakeholder untuk bisa melahirkan LRT Jabodebek demi kepentingan Anda semua. LRT Jabodebek tahap 1 ini memiliki 3 lintas pelayanan, di antaranya lintas pelayanan 1 Cawang Harjamukti, lintas pelayanan 2 Cawang Duku Atas, dan lintas pelayanan 3 Cawang Jatimulya, di mana total panjang jalur adalah 41,2 km
dengan 17 stasiun dan 1 stasiun integrasi Halim. Lingkup pekerjaan pembangunan prasarana LRT Jabodebek terdiri dari beberapa bagian, di antaranya jalur layang, stasiun, fasilitas operasi, dan depo. Perkenalkan, nama saya Isman Widodo. Kebetulan saya diberikan amanah untuk memimpin salah satu departemen operasi di Adikarya, yaitu Departemen Perkeretaapian. Jadi lingkup tugasnya lebih kepada untuk konstruksi, engineering dan konstruksi bidang perkeretaapian, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau melihat penugasan yang ada di dalam Perpres nomor 98 tahun 2015, tugas Adikarya diantaranya adalah membangun prasarana, di mana itu meliputi jalur layang, kemudian ada stasiun atau kalau sering disebut dengan bangunan gitu ya, kemudian ada FASOP atau fasilitas operasi, kita juga sering menyebutnya dengan railway system, dan termasuk juga di dalamnya kita membangun depo atau orang sering menyebut balai jasa. Ya, jadi kita melihat kalau tantangan dari aspek konstruksinya itu terutama melihat bahwa LRT Jabodebek ini dibangun di tengah kota Jakarta, di mana kota Jakarta ini sudah berkembang, sehingga kita dalam hal membangun baik struktur bawah sampai dengan struktur atas harus mempertimbangkan kondisi existing yang ada. Sebagai contoh misalnya kita bicara tentang tikungan atau lengkung ya. Lengkung kalau di jalur itu kita harus mempertimbangkan kondisi existing lahan yang ada, sehingga bisa jadi kita memilih lengkung yang paling optimal, sehingga itu menjadi tantangan sendiri dalam hal mendesain maupun membangunnya. Kemudian selain itu kalau kita lihat sisi konstruksinya, di mana sudah banyak sekali terbangun jalan maupun jalan layang, ada jembatan yang harus kita pertahankan, sehingga kita harus membangun LRT atau jalur LRT ini di atasnya. Kalau kita lihat di lengkung yang ada di Kuningan yang menghubungkan dari Gatot Subroto ke arah Rasuna Said, itu merupakan lengkung yang kita bangun dengan tantangan yang cukup tinggi, mengingat itu ada di level keempat, karena yang paling dasar itu adalah underpass, kemudian di atasnya ada jalan arteri, kemudian ada jalan layang tol, bukan jalan layang tapi ada flyover tol, termasuk juga flyover arteri, sehingga kita harus membangun di level keempat LRT Jabodebeknya. Nah, itu tantangannya. Kemudian selain itu juga kalau kita lihat di Cawang itu banyak sekali struktur yang sudah dibangun, baik jalan arteri, jalan tol, kemudian di atasnya ada SUTED atau jalur tegangan tinggi dari PLN, sehingga kita harus bisa mendesain, membangun di antara existing yang sudah ada, sehingga kita di antara itu harus membangun. Saya menceritakan inovasi yang kita lakukan di sini, terutama dalam bidang struktur. Jadi pada waktu kita membangun LRT Jabodebek ini, kita mendesain melihat kondisi existing yang tadi saya sampaikan, itu menjadi tantangan, sehingga kita melakukan pemilihan struktur apa yang paling cocok. Nah, kita melakukan pemilihan sampai pada akhirnya kita memilih U-shape girder. Itu pertama kali digunakan di Indonesia, U-shape girder oleh Adikarya. U-shape girder ini kita pilih karena U-shape girder ini sangat ramping, kalau dibilang bebannya sangat ringan gitu ya, sehingga dampaknya kepada struktur di bawahnya juga membantu untuk mengurangi struktur di bawahnya. Ditambah lagi penggunaan sumber daya atau listrik yang digunakan untuk traksi keretanya itu menggunakan third rail,
sehingga tidak mengganggu arsitektur Jakarta yang sudah ada. Sehingga kalau kita lihat tidak banyak sekali kabel-kabel di atas jalur LRT ini. Itu terkait dengan prasarana, terutama strukturnya. Di LRT Jabodebek ini juga pertama kali menggunakan yang namanya GOA 3 atau Grade of Automation-nya itu level 3. Apa yang dimaksud GOA 3? GOA 3 itu adalah penggunaan teknologi di mana pada waktu pengoperasian LRT ini tidak diperlukan lagi driver atau driverless gitu ya, tetapi masih menggunakan attendant untuk mengawasi jalannya operasi kereta. Nah, itu merupakan teknologi yang kita gunakan di LRT Jabodebek ini dan merupakan penggunaan teknologi GOA 3 yang pertama kali digunakan di Indonesia. Pembangunan LRT Jabodebek juga didukung dengan beberapa teknologi dan inovasi, yaitu yang pertama, Yusef Girder, yang diadaptasi dari Sistra Prancis sehingga dapat menyesuaikan ketersediaan ruang di area Jabodebek. Yang kedua, penggunaan sandwich panel untuk desain stasiun yang futuristik dengan inovasi bahan baku yang berkonsep ramah lingkungan. Yang ketiga, LRB atau Lead Rubber Bearing yang berfungsi sebagai peredam guncangan di jalur LRT Jabodebek saat terjadi gempa. Yang keempat, Grade of Automation 3 yang merupakan sistem pengoperasian kereta secara otomatis dengan teknologi driverless yang pertama kali diimplementasikan di Indonesia. Saya Purnomo Sidi, Kepala Divisi LRT Jabodebek dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Kami PT Kereta Api Indonesia menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan proyek LRT Jabodebek ini. Sesuai dengan Perpres 49 tahun 2017, dalam hal ini KAI adalah sebagai operator sekaligus sebagai penyandang dana proyek LRT Jabodebek ini. Dalam rangka bagian dari proyek LRT Jabodebek ini, kami dari PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 31 transit LRT Jabodebek yang kita pesan ke teman-teman kita di PT Inka Madiun. Kemudian nanti akan melayani 2 jalur, Blue Line dan Green Line, dari mulai Harjamukti ke Duku Atas, PP, dan dari Bekasi atau Jatimulya ke Duku Atas. Nantinya bisa menjadi salah satu transportasi massal untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Kemudian untuk para penumpang kita, nanti kita siapkan di stasiun itu ada beberapa fasilitas seperti toilet, kemudian ruangan disabel, kemudian musola, ruang menyusui, kemudian stasiun control center, di mana stasiun control center ini bisa memantau semua kondisi yang ada di stasiun. Juga kita lengkapi dengan lift, eskalator, kemudian tangga manual, sehingga harapan kami para penumpang kita, pengguna jasa LRT Jabodebek ini lebih nyaman untuk menggunakan LRT Jabodebek ini. Semua fasilitas untuk kenyamanan teman-teman kita yang difabel juga kita siapkan, mulai dari tanda, marking, kemudian petunjuk-petunjuk yang sangat manusiawi, sangat familiar oleh teman-teman kita yang difabel. Dan kita juga sudah dilakukan pengujian oleh teman-teman dari penyandang difabel seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kita mendapatkan kriteria untuk layak dipakai untuk difabel. Kemudian kami juga dengan teman-teman dari Dirjen Perkeretaapian menyiapkan bagaimana bisa LRT Jabodebek itu mempunyai konektivitas dengan angkutan-angkutan lain. Baik itu contoh Transjakarta, kemudian Mikrotrans, kemudian Transpakuan, KRL, kemudian MRT,
dan lain sebagainya, sehingga akan memberikan lebih banyak kemudahan kepada pengguna LRT Jabodebek ini. Jadi untuk perawatan sarana kita mempunyai satu depo yang ada di Bekasi Timur. Jadi di sana ada suatu kawasan depo, ada depo light maintenance untuk perawatan ringan, kemudian ada heavy maintenance untuk perawatan berat. Jadi satu komplek depo ini bersama-sama dengan operation control center yang ada di Bekasi Timur. Kemudian di sini juga ada tempat stabling, di mana kereta-kereta ini selesai beroperasi akan kita stablingkan di stabling area untuk dilakukan pengecekan harian. Kemudian untuk mekanisme perawatan ataupun pengecekan sesuai dengan manual instruction ataupun manual operation yang dikeluarkan oleh pabrikan, dalam hal ini PT Inka, bahwa kita melakukan pekerjaan yang pertama tentunya adalah daily check, meriksa setiap hari secara visual dan pengukuran. Kemudian ada monthly check, kemudian ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, 12 bulanan, kemudian 24 bulanan dan seterusnya sampai ke nanti masa overhaul atau perawatan besar. Nah, ini kita bisa lakukan semua ada di depo LRT Jabodebek yang ada di Bekasi Timur. Sebagai bagian dari salah satu proyek strategis nasional, LRT Jabodebek akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti bus Transjakarta, kereta cepat Jakarta-Bandung, KRL Jabodetabek, dan angkutan moda lainnya. My name is Ryuji Manai. I am a project manager of this, now we call that OCGGRs. LRB, lead rubber bearing, which was not introduced by OCG because they already implemented before we arrived. Okay, and I must say that LRB, if you internet, Google search LRB railway project, known of the, very rare, I would say, very rare. And in this scale of the 44 kilometers of the railway, elevated structure, using the entire section of the U-shaped gutter underneath is LRB. It's the first of its kind in world. Never happened. Never happened because simply LRB is shaking the upper structures. Of course, it's good for highway. Highway car can maneuver, even the earthquake. But railway project, because of the railway must be straight. Once it's snagged, cannot be restored. So restorability is defined as 2 mm in Japanese standard. We introduced the clamping device. So there is a non-fuse type, fuse type. Well, I need 1 hour more to explain all, but again, to maintain that service operations within the 50 years return period of the earthquake, we introduced a clamping device with the LRB. This is definitely first of its kind in the world. So detecting P wave first, we have, by the way, 4 locations of P wave sensors, STS sensors. And each sensor detect and predict S wave magnitude and the speed. Of course, this is based on that lot of database. Then, if it's predict more than service earthquake, then STS system to trigger to the system and apply the EB, emergency brake, to the train. So before a strong earthquake arrives, train suddenly stop to save the life. Because again, according to the Japanese standard, 14 mm displacement is the limit of the derailment. Okay, so this is something I'm very proud of this, because this is the first of its kind. LRB, clamping device, STS. I hope, I want to set up with, of course, I should say thank you very much for the Professor Iswandi. He fully collaborated with us. And I'm requesting him to set up some
way to mention about LRB clamping device, then Jabodebec LRB will show up. Dalam pembangunan LRT Jabodebek tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dan para stakeholder terkait sampai dengan dilaksanakannya peresmian oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehingga moda transportasi LRT Jabodebek ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan diharapkan kedepannya tetap konsisten untuk menjadi moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan juga selamat. Diperlukan jaringan transportasi, utamanya berbasis kereta. Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bisa meng-create, menciptakan itu, membangun itu untuk kemajuan dan setidaknya meningkatkan cara hidup masyarakat sehingga dalam bertransportasi ini bisa lebih baik. Tentunya harapan kami sebagai operator, mari kita sama-sama menggunakan LRT Jabodebek ini, kita rawat, kita jaga, kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini demi kemaslahatan masyarakat bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan. So in the future, of course, maybe temporarily coming down, but of course eventually it will rise up more. And so far 2 months, I see no problem. It's safe operation without drivers. It's great achievement really. And overall, it's not only clamping device. Overall, 44 kilometers drivers for safe sound infrastructure we provide, you provide. You should be proud of it for next 100 years. Demikian tadi video dokumenter yang kami sajikan untuk Anda semua. Mudah-mudahan bisa menjadi satu cerminan atau gambaran bagaimana perjuangan kami untuk bisa menyelesaikan pembangunan LRT Jabodebek. Terima kasih kepada Anda semua, rekan-rekan, sobat LRT Jabodebek yang telah menjadi bagian dari perjuangan kami untuk membangun LRT Jabodebek. Semoga LRT Jabodebek bisa menjadi satu bagian penting bagi kehidupan Anda sekalian dan bisa menjadi transportasi yang dapat menjadi solusi bagi Anda semua. Jayalah Perkereta Apian Indonesia!